Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bertemu kembali untuk berbagi informasi, berbagi wawasan dan berbagi pengalaman. Tentunya masih dalam tema deep learning atau pembelajaran mendalam. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan 8 DPL, 8 dimensi profil lulusan. Kalau di pembelajaran di kurikulum Merdeka kita pernah kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang akan kita bahas tentang 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ketahui bersama bahwa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita tanamkan kepada seluruh peserta didik kita. Karena dengan pemahaman ini kita bisa membangun karakter siswa, karakter spiritual khususnya, karakter spiritual siswa. Kemudian kita mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kemudian empati dan tanggung jawab. Nah, dari sini kita bisa berusaha bagaimana siswa itu bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang siswa yang mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di sekolah kita untuk aplikasinya tentunya masing-masing berbeda ya. Seperti di sekolah kami misalnya, kami setiap hari pada jam pertama, khususnya yang beragama Islam, semuanya diharuskan membaca ayat suci Al-Quran dulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pada saat sholat duhur dan asar berjamaah dan juga ada sholat duha. Demikian juga untuk kejujuran, empati dan tanggung jawab. Kita sebagai guru atau pendamping siswa harus memberikan contoh atau tauladan. Jadi siswa itu bisa langsung menirukan ataupun kita langsung menjadi pilot projectnya. Jadi kita tidak hanya bisa beretorika saja tetapi langsung mengaplikasikan. Kemudian yang kedua, kewargaan. Kewargaan di sini maksudnya kita harus bisa menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya toleransi untuk menghargai perbedaan tentunya, dan rasa nasionalisme perlu kita tanamkan sejalan dengan keberagaman kita di Indonesia. Kita tahu bersama mulai dari keberagaman suku, ras dan agama. Nah, poin kedua ini tentunya sangat membantu ya, sangat membantu di dalam kita bertoleransi ya, saling menghargai. Karena itu sangat penting sehingga nanti bisa menghindari konflik-konflik ya, konflik khususnya konflik keagamaan, misalnya konflik suku atau ras pada saat mereka nanti benar-benar sudah terjun ke lapangan. Kemudian yang ketiga adalah penalaran kritis. Siswa diharapkan mampu berpikir logis dan analitis sehingga mereka mampu mempertanyakan, mereka mampu menganalisis, dan juga mereka bisa atau dapat menarik kesimpulan secara mandiri tanpa menerima informasi mentah-mentah. Jadi artinya siswa itu tidak
menelan mentah-mentah setiap informasi yang mereka dapatkan dari siapapun. Mereka terlebih dahulu menganalisisnya, mempertimbangkan baik buruknya, sehingga informasi yang diterima itu nanti benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari informasi tersebut. Yang keempat adalah kreativitas, ya. Kreativitas ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa, kemampuan inovasi mereka, kemampuan menciptakan ide-ide baru, ya, tidak terbatas pada seni saja. Jadi dengan daya kreativitas yang tinggi tentunya akan memunculkan ide-ide baru atau inovasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk semua. Yang kelima, kolaborasi, ya. Kolaborasi di sini menekankan pentingnya kebersamaan, kerja sama tim untuk mencapai kesuksesan. Dimanapun tempatnya, dimanapun organisasinya, dimanapun kita berada, kolaborasi ini sangat dibutuhkan, ya, terutama di dunia profesional. Pasti kita membutuhkan kolaborasi. Kemudian kemandirian. Dengan mandiri atau siswa yang mandiri itu adalah siswa yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar mereka sendiri. Jadi mereka bertanggung jawab, kemudian mereka mandiri itu mereka bisa bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan dan juga hasil yang mereka dapatkan dari setiap proses, sehingga mereka mampu mengambil inisiatif dan menyelesaikan tugas tanpa terlalu bergantung kepada siapapun. Jadi yang dituntut pada kemandirian ini adalah mereka minimal bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dan hasil apa yang mereka peroleh dari setiap proses yang mereka lakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kesehatan, ya. Di nomor 7 ini dimasukkan kesehatan karena cakupan dari kesehatan fisik dan mental itu sangat penting, sehingga siswa-siswa kita juga memiliki tubuh yang bugar dan mampu menjaga keseimbangan lahir dan batin. Ya, jadi harus seimbang, ya, lahir dan batinnya, sehingga mereka menghadapi kenyataan di dunia luar itu atau di dunia pendidikan itu benar-benar siap. Dan terakhir adalah komunikasi. Membangun kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan ide-ide mereka. Jadi kita membantu membangun kemampuan komunikasi siswa dalam menyampaikan gagasan, ide-ide, pendapat secara jelas dan efektif. Dari ke-8 DPL ini tentunya banyak hal yang dapat kita laksanakan dalam mendampingi siswa kita di dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun pada saat mereka belajar di luar sekolah. Mungkin pada kesempatan ini itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.